Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini teman-teman, saya akan sekilas kembali merangkum setiap konten tentang Ibu Ratu Kidul yang pernah saya buat sebelumnya. Karena ada 3 video yang sudah pernah saya buat. Yang pertama adalah podcastnya, ini waktu saya zaman masih siaran. Lalu tentang konten khusus ketika saya mulai nge-YouTube di tentang Ibu Ratunya. Lalu konten yang terbaru kemarin, di cerita yang belum pernah diceritakan. Terjadi polemik, terjadi pergeseran makna, dan akhirnya menjadi timbul pertanyaan banyak orang di kolom komentar. Apalagi ketika beberapa orang yang berkomentar mendengar penyampaian tentang Ibu Ratu Kidul dari berbagai macam sumber juga. Itu tidak apa-apa, itu bagus untuk menambah referensi berpikir. Karena cerita tentang Ibu Ratu juga memang banyak versi. Tergantung bagaimana orang itu mengenal, melihat, memahami tentang sejarah keberadaan Ibu Ratu Kidul. Saya pun menyampaikan ini bukan berarti saya yang paling benar, saya yang paling tahu, atau kebenaran mutlak ada pada diri saya, yang lain salah, tidak. Tapi untuk menambah khasanah pembenaran berpikir dan meluruskan apa yang tidak seharusnya menjadi belok. Dan tetap bahwa apapun yang saya sampaikan ini harus dikaji lagi, diolah lagi. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Karena setiap sumber memiliki pengetahuan, pengalaman masing-masing sesuai dengan pengalaman dan juga pemahamannya sendiri. Di konten kali ini saya akan menceritakan atau memberitahukan tentang Ibu Ratu dari masa ke masa. Karena Ibu Ratu ada banyak. Kanjeng Ratu, Nyi Roro Kidul juga ada banyak. Ada beda masa, beda kisah, tapi yang terjadi di masyarakat, semua kisah, semua masa diberikan pada satu nama atau satu sosok. Ini saya ceritakan bukan untuk membuat mengarah kalian menjadi mengkultuskan Ibu Ratu, semakin mistis dan gaib tentang cerita yang ada, tetapi untuk supaya kita semakin sadar, semakin tahu, tidak melupakan sejarah silsilah, menghargai leluhur, dan juga tetap memusatkan, mendekatkan diri kepada Allah, mempertebal iman, dan memperkuat tauhid kita. Inilah tujuan saya menyampaikan tentang Ibu Ratu Kidul dari masa ke masa. Terima kasih teman-temanku sekalian, saudaraku seluruh Nusantara yang masih setia menonton, menyaksikan, dan menyimak konten saya ini. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak men-skip video, karena kalian men-skip 1 kalimat, 2 kalimat akan semakin bias, mengkaburkan, dan salah tangkap atau salah paham tentang penyampaian. Ibu Ratu. Ibu Ratu ini teman-teman hadir dan ada dari masa ke masa. Ibu Ratu yang pertama atau Ibu Ratu yang paling besar, bukan berarti yang lain tidak besar, tapi Ibu Ratu yang menjadi cikal bakal adanya Ibu Ratu penguasa samudra di muka bumi ini, itu berawal dari Ibu Ratu Balkis. Betul, Ibu Ratu Balkis ini zaman pada saat masih Sundaland, belum ada Nusantara, Jawa Dwipa belum ada. Sundaland ini meliputi segenap kepulauan yang ada, yang sekarang ini tercerai-berai akibat letusan gunung-gunung purba pada zaman dahulu. Wilayah Asia Barat itu masih termasuk Sundaland, termasuk Malaysia sekarang, Indonesia sekarang, Brunei, Thailand,
Sri Lanka, bahkan India, itu termasuk kawasan Sundaland. Jika kita berbicara soal Ratu Balkis, maka kita akan selalu disandingkan dengan sosok raja, nabi yang sangat luar biasa keilmuan, pemahaman, dan juga kedikjayaan, bahkan juga kekuasaannya, yaitu baginda Nabiullah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya tentu saja sudah banyak dikisahkan, dari mulai para ulama, kiai, ahli supranatural, sampai juga budayawan dan cendekiawan. Ibu Ratu Balkis itu menurut saya benar adalah Ratu Kidul yang awal pada masa Sundalenia. Ibu Ratu Kidul, Ratu Balkis, sebelum bertemu dengan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, dahulu sempat memiliki seorang suami dari kalangan jin Ajrax. Dari kalangan jin Ajrax inilah Ibu Ratu memperoleh keturunan yang bernama Aurora. Aurora ini yang nanti cikal bakalnya menjadi penyebutan Roro di Nusantara. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang menyampaikan, Kang, bukankah Ibu Ratu Kidul adalah Ratu Balkis zaman Nabi Sulaiman? Betul. Yaitu zaman Nabi Sulaiman, zaman Sundalenia. Yang dimana ketika bertemunya baginda Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis itu pun termuat ada di relief-relief Candi Borobudur. Jika dikaji, diolah, dibaca dengan seksama, dipahami dengan hati jernih, pikiran yang tenang, dan tanpa intervensi dari berbagai macam pihak atau berbagai macam sumber, atau terbatas, terpetakan, terkotak-kotakan oleh kepercayaan, maka kita akan mampu membaca relief tersebut mengisahkan tentang Ratu Balkis yang bertemu dengan baginda Sulaiman alaihissalam. Sebelum Ratu Balkis bertemu dengan baginda Nabi Sulaiman, dahulu samudra ini dikuasai oleh seorang raja, Raja Samudra. Beliau dari kalangan jin Ajrax. Hasil pernikahan Ratu Balkis dengan jin Ajrax ini melahirkan sosok Aurora. Karena ayahandanya jin Ajrax, maka Aurora memiliki tubuh juga yang memiliki dua tubuh. Bisa secara astral, bisa juga secara lohir, wujud. Itu secara lahiriah langsung. Karena perkawinan dari dua tokoh, dua sosok yang luar biasa, memiliki keunggulan. Betul, Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul adalah Ibu Balkis, Bunda Ratu Balkis dari zaman Sundalenia, bukan Atlantis. Bukan hanya Atlantis, karena Atlantis bukan satu-satunya negara yang ada pada saat itu. Di zaman Sundalenia, zaman Antartika, di zaman-zaman semua bangsa memiliki keunggulan dalam segi arsitektur, keilmuan, teknologi, peradaban. Bahkan sudah berkembang teknologi cloning, pencampuran genetika. Bukan hanya Atlantis yang ada pada masa itu. Ada bangsa-bangsa lain, ada Lemuria, ada Jenela, ada Bropa, dan ada bangsa yang lainnya. Penyebutan nama-nama bangsa ini tentunya setiap keilmuan, setiap pemahaman, setiap bangsa dan juga kepercayaan berbeda-beda menyebutnya. Di mitologi Nordik penyebutannya beda, di mitologi Yunani penyebutannya beda. Tapi itu nanti kemungkinan jika diizinkan di konten lain saya akan sampaikan sepemahaman dan sepengetahuan saya. Jadi inilah yang saya rangkum pertama kali, yaitu Bunda Ratu Kidul pada masa Sundalenia. Betul, adalah Ibu Ratu Balkis, Bunda Balkis. Lalu, ketika saya menyampaikan bahwa Ibu Ratu Kidul adalah sebuah jabatan yang memiliki di mana seperti halnya seorang presiden. Presiden ada presiden pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8, ke-7, dan lain sebagainya. Lalu ada para menteri,
ada wapresnya juga, ya kan. Lalu itu ada gubernur, maka pemerintahan Ibu Ratu sama seperti itu. Yang saya ceritakan di masa yang kemarin, konten yang lalu, yang baru-baru adalah menceritakan tentang masa Ibu Ratu pada masa leluhur Nusantara. Pada masa leluhur Nusantara pun ada berbagai macam generasi. Sebelum masa leluhur Kerajaan Nusantara, Pajajaran dan lain sebagainya, ada masa-masa di mana setelah era Sundalenia, ada masa di mana saat itu ada masa Ibu Ratu yang bernama Nawang Wulan. Ibu Nawang Wulan ini diceritakan adalah bidadari dari Kayangan yang selendangnya diambil oleh Jaka Tarub, lalu berumah tangga dengan Jaka Tarub beberapa lama, tapi akhirnya ketahuan bahwa Jaka Tarub menyembunyikan selendangnya. Cerita ini sebenarnya bukanlah cerita sebenarnya yang terjadi, teman-teman. Cerita sebenarnya mungkin nanti akan saya ungkap, tapi bukan di konten ini. Yang pasti dalam era generasi Ibu Ratu Kidul itu bermacam-macam. Bahkan di kepercayaan Cina, Ibu Ratu Kidul dikenal dengan nama Dewi Kuan Im atau Dewi Kuan Yin. Pada masa Kerajaan Nusantara juga banyak. Ada yang pada masa sejaman dengan Panembahan Senopati. Ada pada masa dengan Prabu Pemanah-Rasa, Sri Baduga Maharaja Jayadewata. Ada pada masa juga dengan Paduka Soekarno. Yang di konten yang lalu sebelumnya saya sampaikan itu pada masa leluhur dari yang Prabu Sri Baduga Maharaja Jayadewata, Prabu Siliwangi era Pajajaran. Yang saya ceritakan era sebelumnya. Bahkan yang Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jayadewata menyebut kakak dan ayahanda dari Ibu Ratu Kidul yang ini, masa leluhur Nusantara berjaya seantero jagat, menyebutnya kalau di Jawa Mbah Kakung. Sangat sepuh penyebutannya. Uyut. Di ada era, beberapa masa, beda Ibu Ratu Kidul. Saya menceritakan ini bukan berarti untuk supaya teman-teman kembali percaya mistis, gaib, dan takut serta mengkultuskan Ibu Ratu. Bukan, karena Ibu Ratu tidak pernah ingin dikultuskan, tidak pernah ingin ditakuti. Ibu Ratu juga tidak pernah meminta sesaji dihormati, yang lain-lain tidak pernah. Sesaji yang ada, dipahami dulu sesaji itu apa. Itulah bentuk rasa hormat para keturunannya. Ibu Ratu tidak pernah meminta untuk dipuja apalagi disembah. Tidak. Adapun pengakuan beberapa orang yang mengira atau menuduh bahkan mengklaim Ibu Ratu melakukan hal seperti itu, ingin dipuja, ingin diberikan sesajen dan lain sebagainya, itu adalah tipu daya jin. Setan dari kalangan jin yang menyerupai Ibu Ratu. Beberapa orang ditemui sosok yang mengaku Ibu Ratu padahal bukan Ibu Ratu. Padahal bangsa jin yang menyamar. Ibu Ratu yang asli jarang sekali menemui orang langsung. Karena ketika Ibu Ratu menemui seseorang, hanya orang-orang terpilih. Jika benar-benar tidak urgent, tidak penting dan darurat, Ibu Ratu tidak akan turun tangan. Yang menemui paling yang disuruh atau yang diperintahkan adalah didelegasikan salah satu kepercayaan dari Ibu Ratu, yaitu Dewi Andini. Lalu lantas bagaimanakah membedakan ketika kita menemui Ibu Ratu atau ditemui Ibu Ratu yang asli dan yang bukan? Pengalaman saya, pribadi saya, kalau salah mohon maaf. Sebelum itu saya ingin meluruskan juga tentang pakaian yang dikenakan oleh Ibu Ratu.
Banyak beredar di YouTube, di Google, gambar-gambar Ibu Ratu yang memakai kemben, ya, dimana dengan payudara yang, payudara yang besar, seksi, menggoda, mengundang syahwat. Banyak yang beredar seperti itu. Dan jika diperhatikan, lihat saja, setiap lukisan, setiap gambar, satu dan lain hal berbeda. Kenapa? Karena yang pertama, tidak pernah ada yang bisa melukis Ibu Ratu yang asli sesungguhnya dengan perawakan, penampilan, dan pakaian yang sesungguhnya. Yang ada yang menemui adalah bangsa jin. Sangat jarang. Dengan campur tangan jin, ilusi yang berkembang, asumsi yang beredar bahwa zaman dahulu kala berpakaian kerajaan, maka timbullah sosok Ibu Ratu yang dilukis, yang digambar dengan memakai kemben, dengan sangat seksi. Karena diimagekan Ibu Ratu seorang penggoda, seorang yang suka memberikan pesugihan, dengan dimana laki-laki tersebut kalau bersugih harus tidur dengannya dan sebagainya, memberikan kekayaan dengan tidur dengan manusia. Tidak seperti itu. Itu bangsa jin yang menyerupai, yang mencederai, merusak nama beliau yang asli. Citranya dirusak, dileburkan. Aslinya beliau dahulu memang sebelum Muslim, ya, sebelum jadi muslimah, memang pakainya pakaian kerajaan. Tapi pakaian kerajaan seperti biasa pun tidak terlalu menonjolkan bagian tubuh atau mengumbar auratnya. Tidak. Karena dahulu pun ketika berpakaian raja memang pakai kemben, betul. Ada yang pakai kemben, tapi tidak hanya kemben saja lalu kemana-mana pakai kemben, tidak. Selayaknya seorang ratu yang bijaksana, ratu kerajaan, keluar keraton, jangan kata keluar keraton, di dalam keraton pun tidak pernah menunjukkan sosoknya yang mengumbar bagian tubuhnya, karena itu merupakan aib, itu merupakan menurunkan derajat. Jika emban, abdi dalam, atau rakyat terdahulu memang pakai kemben dan tidak pakai apa-apa lagi, tapi Ibu Ratu zaman kerajaan terdahulu dibalik kembennya, dia memakai pakaian jubah lagi. Dia memakai, kalau sekarang istilahnya outer, memakai outer lagi, pakai selendang. Kalau sekarang ada pasmina, pakai pasmina. Banyak hiasan-hiasan ornamen di tubuhnya sehingga menutupi belahan dadanya. Auratnya tidak terlihat. Auratnya terlihat hanya untuk suaminya saja. Beliau dengan kebesaran mahkotanya, kebanggaan mahkotanya, ornamen-ornamen pundaknya yang sangat indah dan menampakkan keanggunan serta kebijaksanaannya. Yang beredar, foto-foto yang ada di Google, bukan beliau. Jikalau saja saya bisa melukis dengan baik, maka saya akan gambarkan, tapi saya belum bisa melukis dengan baik. Dan mungkin saya harus belajar untuk melukis, sehingga saya bisa melukiskan sosok beliau yang asli, dan Ibu Ratu pun mengizinkan untuk dilukis dengan sosok penampakan yang asli, wujud yang asli, baik era dahulu sebelum mengenal Islam ataupun ketika sudah mengenal Islam. Insya Allah. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan tentang Ibu Ratu bukan berarti karena saya dari kecil sudah mengenal beliau, saya sudah seperti dianggap anaknya, lalu saya membela beliau, lalu saya membuat teman-teman supaya menghormati beliau, tidak. Apalagi supaya teman-teman jadi memuja, mengputuskan beliau, tidak. Bukan. Karena beliau sendiri tidak pernah ingin disanjung, dipuja, apalagi disembah, seperti saya sampaikan. Ketika saya menyampaikan ini pun, beliau seringkali menyampaikan kepada saya, sudah cukup, tidak ada gunanya menjelaskan tentang aku kepada orang-orang yang tertutup. Tapi saya seperti memiliki kewajiban atau memiliki tanggung jawab untuk menjelaskannya, Bu. Biarkan saya berusaha agar Bunda namanya menjadi tidak seburuk seperti yang sekarang. Minimal saya mengerti bahwa tidak ada yang bisa merubah manusia lain oleh manusia. Karena yang merubah manusia adalah dirinya sendiri dengan usaha, ikhtiar,
serta pendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya saya berikhtiar, berusaha agar nama ibu, agar bunda, setidaknya bagi orang yang terbuka kepikirannya, pikiran dan hatinya, mengenal sosok bunda yang seperti apa aslinya. Itu yang saya inginkan. Jika tidak diterima, maka tidak apa-apa. Itu bukan lagi tanggung jawab saya. Betul. Banyak masa ya, jadi banyak masa teman-teman. Cara membedakannya, tadi saya sempat sampaikan, jika ingin membedakan yang mana jin, yang mana ibu ratu. Yang pertama, ibu ratu tidak pernah langsung turun ke daratan atau ketemu langsung orang atau manusia, yang jika benar-benar manusia itu bukan yang terpilih, yang dipilih oleh ibu ratu. Karena ibu ratu hanya bisa ditemui jika ibu ratu mau menemui. Ingat, ibu ratu kidul hanya akan menemui seseorang jika ibu ratu sendiri yang ingin menemui. Seberapa keras pun orang itu ingin bertemu dengan ibu ratu, tidak akan bisa. Mau bertirakat seperti apapun, tidak akan bisa ketika ibu tidak ingin menemuinya. Adapun ibu mengutus Dewi Andini untuk menemui orang tersebut. Dan ibu ratu Dewi Andini memang diberikan, kalau dibilang mirip, bisa dibilang mirip perawakannya, wajahnya, karena sebagai perantaranya ibu ratu bisa menemui orang yang hanya ingin ditemui. Kalau untuk membedakan apa bedanya bangsa jin yang menyerupai dengan ibu ratu, yang saya pahami, yang saya ketahui, mohon maaf kalau salah, mungkin ada yang lebih tahu, lebih paham dengan pengalaman yang berbeda. Yang saya rasakan, yang saya ketahui, jika ibu ratu menghampiri, maka habis kata-kata untuk menggambarkan betapa keindahan, keanggunan, keibuan, kewibawaan, karismatik yang dipancarkan oleh beliau. Kalau secara rasa, secara penampilan, ibu ratu seringkali, jika benar-benar itu ibu ratu, menampakkan dirinya ada beberapa tanda. Di antaranya, jika itu di lautan, maka air laut akan bergulung-gulung. Bias-bias ombak putihnya akan nampak sangat jernih dan indah. Air laut berhembus, sangat sejuk dan tenang, menenteramkan, bukan mengancam. Ketika muncul, tidak selalu dengan kereta kencananya, tapi beberapa kali muncul memang dengan kereta kencana. Tapi setelah banyak jin yang menyerupai beliau, yang muncul dengan kereta kencana, beliau jarang sekali menunjukkan diri dengan kereta kencana. Ketika beliau muncul di hadapan kita, Bunda Ratu memiliki tatapan yang sangat teduh, tenang, menenteramkan, dengan senyuman yang sedikit saja tanpa terlihat giginya, itu sangatlah indah. Tapi kalau bangsa jin yang menemui, maka giginya akan terlihat taring. Sekali lagi, jika ibu ratu menemui, maka yang benar-benar tahu itu ibu ratu, maka akan benar tahu ibu ratu. Karena ketika saya menyampaikan ini di tayangan konten, yang mendengarkan bukan hanya teman-teman, bangsa jin yang lain pun mendengarkan. Sehingga ketika mendengarkan ini, nanti bakal ada bangsa jin yang menyamar sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tapi tenang saja, tidak akan bisa yang menyerupai benar-benar ibu ratu seperti aslinya. Salah satunya adalah ketika beliau tersenyum. Bangsa jin yang menyerupai ibu ratu, ketika tersenyum, dia akan terlihat taringnya. Sedangkan ibu ratu, jika tersenyum, sangat jarang terlihat giginya.
lebih sering mesem, kalau orang Jawa bilang mesem. Dan walaupun kelihatan gigi, tidak ada taringnya. Kalau bangsa jin terlihat taringnya. Itu yang saya ketahui. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ketika membedakan Ibu Ratu yang asli dengan bangsa jin. Versi saya. Kalau salah, mohon dimaafkan ya. Cukup itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, karena ini sudah terlampau lama, dan ketika saya membahas semakin lama, semakin lebar, penguping semakin banyak. Jadi saya cukupkan sekian. Saya mencoba netralkan dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pasti, apapun yang saya sampaikan ini jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali, ya. Jangan anggap kebenaran mutlak, karena tidak ada kebenaran mutlak melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menyampaikan ini bukan untuk menjadi teman-teman mengkultuskan, memuja, menyembah Bunda Ratu, bukan. Hanya sekedar untuk memberikan pengetahuan, informasi yang lain dan berbeda, supaya kita sadar bahwa manusia bukan satu-satunya manusia ciptaan, bukan satu-satunya makhluk ciptaan, dan kita belajar untuk saling menghormati, menghargai, hidup berdampingan dengan makhluk manusia yang beda dimensi dengan kita. Apalagi manusia utusan, manusia unggulan, pilihan, yang juga seringkali melindungi kita dari kejauhan, tanpa pamrih, tanpa minta balasan, dan tanpa ingin harapkan pujian. Saya Raja Rahasia, sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.